Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga semua ada dalam keadaan baik. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan virtual Syafaat Malam. Kali ini cerita kita berjudul Kalau Cuma Diberi Ayam. Ceritanya terjadi di sebuah pedesaan. Penduduk desa itu notabene beragama Kristen. Ada seorang pendeta yang melayani di sana. Suatu hari pendeta ini melakukan perkunjungan, perlawatan. Tibalah dia di rumah seorang petani. Setelah bicara ngalor ngidul, lalu pendeta ini bertanya, "Pak, seandainya Tuhan memberikan kepada Bapak 2 ekor sapi gemuk, apakah Bapak bersedia untuk mempersembahkan yang seekor buat Tuhan?" Oh, tanpa pikir panjang, spontan petani itu menjawab, "Oh iya, sudah pasti pendeta, kalau Tuhan memberi saya 2 ekor sapi, maka saya akan persembahkan yang seekor buat Tuhan." "Ah, bagus," kata pendeta ini, "kalau itu yang Bapak akan lakukan. Tapi Pak, kalau seandainya Tuhan tidak jadi memberikan 2 ekor sapi, Tuhan cuma memberi 2 ekor kambing, apakah Bapak juga bersedia untuk persembahkan, berikan yang seekor untuk Tuhan?" Petani ini terdiam sejenak, tapi dengan senyum yang masih ia hadirkan di wajahnya, ia menjawab, "Tidak apa-apa, pendeta. Seandainya Tuhan tidak jadi memberi 2 ekor sapi, dia cuma memberi 2 ekor kambing, saya tetap akan persembahkan yang seekor buat Tuhan." "Wah, puji Tuhan," kata pendeta ini. "Tapi Pak, seandainya Tuhan juga tidak jadi memberikan 2 ekor kambing, Tuhan cuma memberi 2 ekor ayam." Belum selesai pendeta itu bicara, wajah petani ini sudah berubah. Jidatnya mengkerung, dia menatap tajam pada pendetanya. Lalu dia bilang, "Pak pendeta tahu ya, saya punya 2 ekor ayam." Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin malam tanpa sengaja saya menyaksikan acara Kick Andy Show. Ada di antara Anda yang juga sempat menonton tayangan itu? Temanya calon penghuni surga. Ada beberapa tokoh yang dihadirkan. Ada seorang bapak yang pekerjaannya menjual lontong sayur. Penghasilannya, kalau saya tidak salah ingat ketika ditanya oleh Andi Noya, dia katakan ya antara 100 sampai dengan 150 ribu rupiah. Nah, di dalam masa pandemi ini, bapak ini dia telah memberikan secara gratis 2.000 porsi lontong sayur kepada rakyat kecil, kepada orang-orang miskin yang memang memerlukannya. Lalu ada seorang pemuda yang bekerja sebagai office boy. Pengalaman hidup susah di masa lalu mendorong pemuda ini untuk mau berbagi dengan fakir miskin.
dari gaji standar UMR, setiap bulan dia sisihkan sebagian untuk berbagi. Sejak tahun 2018, ia membagi-bagikan nasi bungkus yang ia siapkan sendiri kepada orang-orang yang memerlukan, kaum fakir miskin itu. Dan yang ketiga, ada seorang perempuan berusia 24 tahun yang tengah menderita sakit kanker payudara dan kanker paru-paru stadium 3. Meskipun di dalam keadaan sakit, ibu muda ini tetap memiliki semangat hidup dan peduli kepada sesama untuk selalu berbagi. Melalui usaha makanan ringan, jajanan Bu Gundul itu namanya, yang dijualnya secara online, ibu ini masih menyisihkan hasil penjualannya untuk disumbangkan kepada sesama pejuang kanker. Sekalipun ia sendiri masih butuh biaya untuk pengobatan bagi dirinya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, yang paling menarik buat saya adalah ketika pemuda yang bekerja sebagai office boy itu ditanya oleh Andi, apakah tidak lebih baik menabung gaji untuk masa depanmu, untuk membeli rumah misalnya? Kan Anda belum kaya. Berapa besar sih gajimu? Kok sudah dibagi-bagi? Kira-kira seperti itu pertanyaan Andi Noya. Pemuda itu menjawab, kalau nunggu kaya dulu, kapan kayanya? Kalau nunggu punya banyak uang dulu, kapan banyak uangnya? Luar biasa. Tidakkah luar biasa, ibu bapak, saudara-saudara? Kebanyakan orang ketika enggan untuk membantu orang lain, menjadikan alasan buat sikapnya itu adalah keterbatasan kemampuan. Persisnya kemampuan finansial yang masih dialami. Persis sama seperti petani dalam cerita kita. Sapi, apakah dia punya? Belum. Sapi dia belum punya. Maka dengan enteng dia menjanjikan kalau Tuhan memberi dia 2 ekor sapi, dia akan berikan yang seekor. Kambing, kira-kira menurut Anda dia punya? Tidak. Kambing juga dia tidak punya. Maka kalau Tuhan memberikan 2 ekor kambing, dengan ringan dia menjanjikan untuk mempersembahkan, memberikan yang seekor buat Tuhan. Ayam, bagaimana dengan ayam? Ayam dia punya. Itu sebabnya dia bereaksi seperti cerita tadi kepada si pendeta. Karena ketika ditantang dengan apa yang sudah ada padanya, di sanalah ia merasa berat. Berat buat dia untuk memberikan yang seekor. Karena mungkin dalam pikirannya cuma punya 2 ekor. Masa yang seekor harus diberikan? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan begini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Orang-orang di dalam Kick Andy Show menunjukkan, mendemonstrasikan apa artinya memberi dari yang Anda.
untuk bisa memberi. Tidak perlu menunggu sampai menjadi kaya, sampai memiliki banyak. Memberi dengan apa yang ada padamu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk minggu baru yang Bapa kembali anugerahkan kepada kami. Dan kami boleh memasukinya dalam keadaan yang baik seperti apa adanya kami. Maka kami juga mohon kasih setia Tuhan terus boleh dinyatakan. Berkat Tuhan boleh dicukupkan dalam kehidupan kami, baik dalam bentuk kesehatan, penghidupan, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab, dan yang terpenting, peliharakanlah iman, pengharapan, dan penyerahan kami. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga mohon agar kasih Tuhan terus bertumbuh dalam diri kami, sehingga kami juga dipenuhi dengan kemurahan dan belas kasihan, seperti yang Yesus telah praktikkan, agar di dalam perjumpaan dengan sesama di dalam keseharian hidup, kami mau saling berbagi kehidupan, dan khususnya juga kami mau memberi diri Tuhan pakai sebagai jalan kasih-Mu dengan apa yang ada pada kami. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga kembali berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi sesama yang masih harus menanggung sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Juga bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, sumber penghidupan, bagi yang belum bisa memulai lagi usaha bagi penghidupan mereka. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa memohon belas kasihan-Mu, uluran tangan kasihan-Mu bagi upaya-upaya yang terus dilakukan untuk bisa menemukan vaksin guna mengatasi virus corona dan pengobatan yang tepat bagi COVID-19 agar dapat segera ditemukan. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang sudah mulai lagi dengan kegiatan belajar mereka, sekalipun masih diselenggarakan secara online. Tuhan beri kemampuan kepada para guru sebagai fasilitator, orang tua yang tentu mendampingi, dan juga kepada anak-anak ini sendiri memanfaatkan waktu kesempatan yang Tuhan beri secara bertanggung jawab. Untuk itu kami berdoa. Kembali kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami, anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang dan menaungi, khususnya juga di dalam istirahat sepanjang malam ini, agar besok kami boleh bangun menyambut hari baru dalam keadaan baik. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikian persekutuan kita malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.